Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam era pandemi ini. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi dari mara bahaya dan dari virus COVID-19, dan kita doakan bersama mudah-mudahan virus ini cepat berlalu supaya kita tidak lagi belajar daring. Oke, terima kasih ya kepada kalian yang telah menyempatkan waktu mengikuti pembelajaran Bapak pertemuan kedua, yaitu mapel administrasi infrastruktur jaringan. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sekarang pertemuan kedua. Kemarin video pertemuan pertama kita membahas tentang studi kasus ya, atau troubleshooting jaringan internet gateway ya, yang gambar ini. Nah, yang ini nih. Oke. Untuk pertemuan sekarang masih tetap sama, yaitu kita belajar tentang internet gateway, tapi kita sedikit mengarah ke konfigurasi NAT-nya. Seperti apa sih? Dalam skenario pembelajaran Bapak pertemuan kedua itu yang ini. Siswa mencari informasi di internet tentang penyelesaian permasalahan tersebut dengan teknik internet gateway. Permasalahannya yang mana? Permasalahannya adalah yang ini ya, permasalahan yang video ini, yang kemarin. Kemudian yang kedua, siswa membuat rancangan desain konfigurasi NAT pada internet gateway. Itu perancangannya. Kalau perancangan kan dari kemarin kita sudah mulai perancangan dari LKPD yang pertemuan pertama mana ya, maaf aku buka dulu. LKPD pertemuan pertama mana ini, LKPD ini ini yang kemarin. Nah, ini sudah mulai perancangan nih. Nanti ini akan Bapak sedikit bahas ya. Ini kita sudah mulai perancangan. Nanti yang kedua juga kita mulai perancangan lagi, LKPD yang kedua ini. Nanti ini sedikit Bapak akan jelaskan, soalnya kalau yang kemarin banyak sekali yang sedikit agak ngawur. Oke. Ini LKPD. Ini ke perancangan, mulai menjurus ke konfigurasi. Nantinya pertemuan ketiga atau pertemuan keempat nanti insya Allah kalau bisa kita bertatap muka, tapi kalau tidak bisa kita akan lakukan melalui video konferensi. Ini kemudian setelah kalian membuat perancangan dengan mengerjakan LKPD untuk pertemuan kedua, kalian bisa berdiskusi online dengan teman sekelompok ya. Bolehlah berdiskusi online walaupun belum dikelompok-kelompokkan, kalian boleh berdiskusi online dengan teman. Berdiskusi online-nya gimana, Pak? Boleh kalian video call dengan teman kalian menggunakan WA ya, misalkan video call dan ngomong ya, kemudian di screenshot kirimkan ke Bapak, atau kalian diskusi di grup WA ya, diskusi di grup WA, screenshot kirimkan ke Bapak. Ini untuk nanti mengisi yang ini. Oke. Ini pertemuan kedua yang akan kita laksanakan ya. Oh ya, jangan lupa isi absennya melalui Google Drive yang kemarin. Kalau ada yang kesulitan, Bapak contohkan untuk pengisian Google Drive, pengisian absen di Google Drive. Ini Bapak contohkan. Ini, nah ini kan edisi hari
bulan, tahun. Hari sekarang tanggal 23. Ini pembuatan video tanggal 23 ya. Tanggal 23 bulan berapa? Bulan sekarang adalah bulan 7 tahun 2020. Kalian di sini ketik nama kalian, Puji Mustofa, contoh. Kelasnya kelas berapa tuh? Contoh TKJ 1. Hadirannya hadir nggak? Hadir. Kalau ada teman kalian yang sedang sakit tidak bisa mengikuti pembelajaran, boleh kalian diabsenkan ya, diabsenkan sama teman kalian. Kasihan kalau lagi sakit suruh absen, nggak usah ya, kasihan sama teman kalian. Mama, siapa yang sakit, kelas berapa? Oh sakit, tambahkan file. Kalau di HP bisa langsung menggunakan foto tuh selfie sama temen yang sakitnya ya, nggak apa-apa nanti itu untuk bukti. Pilih file dari perangkat Anda. Karena Bapak menggunakan laptop, maka Bapak harus cari gambar potret Bapak ya. Jangan lupa, pokoknya ini bukti kehadiran atau bukti izin atau sakit ini berupa foto selfie sedang melakukan pembelajaran. Itu untuk yang hadir ya, maaf. Kalau yang sakit, sedang sakit, selfie aja ya, nggak apa-apa lah, sebentar selfie sebagai sedang sakit. Biasanya kalau kalian selfie sedang sakit untuk mengundang simpati dari teman-teman. Nah sekarang untuk absen kehadiran, nggak apa-apa, tambahkan gitu ya, lalu kirim. Itu cara absennya. Oke, kembali lagi ke mana? Kembali lagi ke ini, skenario pembelajaran. Itu ya, itu skenario yang pertama, mencari informasi tentang internet gateway. Itu sudah mulai dari tugas kemarin ya, Bapak sudah menginformasikan. Kemudian membuat perancangan atau desain konfigurasinya itu dengan mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2. Kalau yang LKPD 1 kalian udah beres, sudah dikumpulkan dan kayaknya hari ini tanggal 23 Juli jam 12.30 semua tugas LKPD 1 sudah Bapak nilai. Semua tugas LKPD 1 sudah Bapak nilai. Maaf, mana ya? Oh ini nih. Kayaknya ya. Sudah Bapak nilai semua. Nah itu. Oh iya Pak, mohon maaf. Assalamualaikum, oh ini nih. Mohon maaf, ini nggak tahu punya siapa ya. Mohon maaf. Ini kalau biasa kan kalau mengirim tugas, ucapkan salam terlebih dahulu, kemudian sebutkan nama dan kelas ya. Nah ini semua Bapak udah kasih respon. Terima kasih telah mengerjakan tugas LKPD ini. Nomor 1, nah itu ya, seperti itu. Insya Allah kalau yang sampai dengan jam 12.30 tanggal 23 Juli 2020 semua tugas yang masuk sudah Bapak periksa dan Bapak koreksi dan sudah Bapak kasih feedback ya, masukannya kepada kalian. Nah, membahas tentang LKPD yang kemarin. Oke, LKPD yang kemarin kita akan sedikit bahas LKPD. Banyak sekali yang sedikit ngawur ya. Di sini ini topologi di LKPD. Ini juga udah Bapak jelaskan di video yang kemarin. Istilah tabel IP address berikut sesuai dengan gambar topologi. Nah, ini udah ada gambar ya. Ada router, kemudian server. Kalau tidak salah kasusnya gimana caranya server itu bisa akses ke internet menggunakan karena server ini ada IP-nya IP privat dan internet ada IP publik kayak gitu kan kemarin kan. Nomor 1 mengisi IP address Ethernet server, ini server Ethernet kosong, yang ini IP addressnya berapa terserah kalian, yang penting di sini sudah ada network addressnya. Jangan lari dari network address, IP address itu ya.
masih dalam satu lingkup IP address. Contohnya IP, kalau Bapak yang mengerjakan 20, boleh nggak Pak? Boleh, terserah kalian. Yang penting jangan 20.0, karena 20.0 itu adalah network address. Makanya Bapak di sini bubuhi di tengah-tengah, karena ini network addressnya. Mask address atau sering disebut dengan subnet masknya berapa? Subnet mask diambil dari prefix ini /24. /24, subnet masknya adalah 255.255.255.0. Nah, gateway-nya berapa? Ini server Ethernet 0. Gateway yang mana? Gateway-nya adalah IP dari F0 garing 1 dari router 1. IP-nya, IP yang ini. Gateway dari server ya pasangan yang ini. Karena server terhubung dengan F0 garing 1 di router 1, maka gateway-nya yang ini. Tuh, maka pengisian gateway nanti. Nih, router 1, yang ini router 1. F00, IP-nya berapa? F00, network address-nya ini. Berarti IP-nya adalah kalian boleh 199 berapa? Terserah, yang penting jangan kosong. Mau 199 boleh. Subnet masknya berapa? Subnet mask di /24. /24 itu subnet masknya adalah 255.0. Dari mana ini 255.0? Kalian sudah pernah catat ya. Prefix /24, subnet masknya berapa? Kemudian network address, network address yang didapatkan yang ada itu ada berapa, kemudian jumlah host yang bisa terkoneksi itu ada berapa, itu sudah kemarin teman-teman. Kemudian ini F01, interface F01 yang ini ya, yang ini. Network addressnya adalah 20.20.0/24, maka IP addressnya adalah 20.20.20. Terserah titik berapa, yang penting jangan titik 0 dan titik 20, karena titik 0 sudah dipakai sama network address dan titik 20 sudah dipakai oleh IP address server interface header 0 ya, yang ini sudah dipakai. Pokoknya yang sudah terpakai itu tidak boleh jadi IP address untuk device yang lain. Jadi ini di sini berapa? Terserah, mau 1 boleh, 3 boleh, 30 boleh, 50 boleh, 230 boleh, 256. Nggak ada, IP nggak ada yang 256, karena batasnya ada 255. Boleh nggak Pak 255? 255 itu kalau /24 itu nggak bisa digunakan. Itu nanti digunakan untuk broadcast addressnya. Jadi ada IP khusus yang tidak bisa digunakan. Yang pertama IP network address ya. Yang kedua IP broadcast addressnya itu nggak boleh dipakai. Dan yang ketiga IP yang sudah dipakai oleh device yang lain. Oke, ini Bapak 20.1 ya. Net mask addressnya atau subnet mask addressnya berapa? /24 masih sama berarti 255.255.0. Kemudian router 2 F00 yang ini ya, yang ini router 2 ini network addressnya ini. Berarti jangan lari dari network address dan jangan menggunakan IP address yang sudah digunakan. 192.168 maaf 199. Contoh berapa? 1 aja, belum digunakan kan 1? Ya, 1 aja. Mask addressnya berapa atau subnet masknya berapa? 255.255.255.0. Nah, sekarang baru isi gateway-nya. Oke, gateway dari server header 0. Ini gateway-nya adalah IP F0 garing 1 F0 garing ini
Berarti gateway-nya adalah IP ini. Ini gateway-nya nih. Nah, ini gateway. Kemudian gateway R1 gateway router 1 fast Ethernet 00. Router 1 fast Ethernet 00. Berarti gateway-nya adalah pasangannya. Ini berpasangan dengan yang ini. Router 2 F0 garis 0. IP dari router 2 interface F0 garis 0. IP dari router 2 interface F0 garis 0 yang ini. Nah, ini gateway-nya. Copy. Apa-apa kalian tulis di sini. Nah, kemudian gateway dari router 1 interface F01 yang ini. Gateway dari router 1 interface ini pasangannya dengan server, dan server adalah host hardware and device atau perangkat jaringan yang terakhir. Perangkat jaringan terakhir tidak bisa menjadi gateway. Buat apa? Ya, buat apa menjadi gateway? Itu mungkin kalau situasi kondisi yang lainnya bisa itu jadi gateway di UI gateway, tapi biasanya kalau end device itu tidak bisa menjadi gateway. Jadi ini nggak ada gateway-nya, kosong ya, zong. Kemudian gateway dari router 2, ini saya router 2 fast Ethernet 00. Ini fast Ethernet 00. Router 2 fast Ethernet 00 pasangannya adalah router 1 fast Ethernet 00. Berarti IP router 1 fast Ethernet 00 itu menjadi gateway-nya. Router 100 yang ini. Jadi ini adalah gateway. Ini adalah gateway. Nah, ini yang nomor 2 apa yang kalian bisa jelaskan tentang IP privat? Intinya IP privat itu IP yang tidak bisa terkoneksi ke internet. IP publik, IP publik intinya itu IP yang bisa terkoneksi ke internet. Intinya itu aja ya. Bisa kalian tambahkan apa silakan. Itu terserah kalian saja ya. Boleh. Yang penting intinya itu. Dan nomor 4, bagaimana solusi yang kalian temukan untuk menghubungkan server yang menggunakan IP privat ke internet? Itu dengan tadi tekniknya adalah internet gateway ya. Itu yang sedang kita pelajari. Nah, seperti itu penjelasan tentang LKPD yang kemarin, dan terima kasih kepada kalian yang telah mengerjakan dan kepada kalian yang berusaha. Terima kasih banyak. Lebih giat lagi kalian mencari informasi, lebih giat lagi kalian menanyakan informasi. Kalau ada yang kurang paham silakan bisa langsung ke Bapak ataupun ke kawan-kawan kalian, ataupun mencari informasi di internet. Itu penjelasan dari LKPD yang pertama ya. Terima kasih. Dan selanjutnya untuk pembelajaran sekarang, selain kita mencari informasi tentang internet gateway, kemudian yang kedua membuat rencana atau desain konfigurasi dari internet gateway atau NAT. Maaf, mohon maaf ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD, itu salah satu salah satu rancangan yang nantinya saat pertemuan selanjutnya, kalau tidak Bapak sudah siapkan menggunakan video conference, tapi kalau tidak ya kita nanti bertatap muka saja ya. Itu rancangannya. Kemudian setelah kalian mengerjakan LKPD dan sudah selesai, langsung kirim ke Bapak. Nanti Bapak akan sedikit koreksi dan Bapak kasih feedbacknya. Kemudian kalian diskusi, atau boleh aja sebelum kirim ke Bapak kalian diskusikan dulu ya, bagaimana ya, boleh. Untuk kelompoknya nanti Bapak akan bikin kelompoknya.
Oke, itu untuk pertemuan sekarang. Nah, ini dia untuk pertemuan sekarang topologinya. Ya hampir sama kayak yang kemarin. Ini 2 router, cuma kalau kemarin satu server, di sini berubah jadi client ya. Ada 2 router, 1 switch dan 5 client. Oke, jadi di sini, nah ini pertemuan kedua. Ini, nah kalian sudah mulai merancang bagaimana sih nantinya untuk konfigurasi internet gateway atau konfigurasi NAT. NAT itu salah satu dari internet gateway. Internet gateway itu fungsinya adalah menghubungkan IP privat ke IP publik, atau bahasa bagusnya itu mentranslasikan. Nah itu pokoknya translate, mentranslasikan. Kalau saya maaf lah. Nah seperti itu. Jadi ini yang bisa internetan itu hanya router 1, karena ini sumber internet ya, ini internetnya. Jadi ini kasih internet. Nah ini router 1 yang sebetulnya bisa internetan. Kemudian oleh router 1 dengan menggunakan konfigurasi NAT, dia bagikan ke sini, dia kasih nih yang ini internet. Kemudian karena ini terhubung, PC1 dapat internet, semua dapat. Nah itu adalah konfigurasi. Nah, terus bagaimana Pak ini mengisinya? Oke, biasa, jangan lupa nama, kelas, tanggal. Pertama kalian tentukan dulu interface masing-masing device ya. Contoh PC1 interface-nya kalian menggunakan fast Ethernet 0, boleh berarti F0. Atau kalau kalian rencana menggunakan Ethernet E0, atau rencana kalian kalau PC1 itu terdapat 2 interface untuk LAN-nya, kalian menggunakan F2, boleh, terserah ya. Jadi ini E1 contoh, E0 contoh. Yang ini interface 0 terhubung ke switch 1. Interface-nya berapa? Terserah kalian juga interface-nya. Mau F0 garis 0 boleh. Terus ini PC02 interface-nya masih sama Pak, boleh. Ini terhubung kemana? Kalau yang PC2 itu terhubung switch ke port nomor 2, boleh. Portnya pas Ethernet punya kalian, boleh, berarti 02 ya. Pak boleh nggak kalau F2 saja untuk mempermudah? Silahkan, boleh ya, silahkan. Terus PC3 terhubung kemana? PC4, 5 kemana gitu. Kemudian switch terhubung ke router. Ini kan switch ya, terhubung ke router. Switchnya fast Ethernet 10 contoh, terserah kalian, itu terserah kalian. Terhubung ke router fast Ethernet 1 contoh, F1 ya, lebih F garis 1 gitu ya, boleh. Kemudian router 1 terhubung ke router 2, router 1 terserah kalian ini ya, garis 2, yang penting jangan 01 ya, karena 01 sudah dipakai sini. Terhubung ke F0 garis 1 boleh. Ini router 1, router 2 kan belum dipakai ya, gitu ya.
Nah, karena di nomor 2 sudah ada interface-nya, ya kan? PS1 E0 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 E0, router 1 ada E0. Kalian tinggal meletakkannya saja di sini ya. Oke, atau kalian bedain boleh. Kalau tinggal tabel IP address-nya, tabel IP address dari pembahasan yang sebelumnya, yang ini mana LKPD nya? LKPD ya, ini nih. Nah, yang ini nih, kalian tinggal salin saja ke sini, tinggal tulis, Pak, cuma kan di sana hanya ada server, di sini PC. Nah, kalian tinggal ganti aja, yang penting masih satu network ya, yang penting masih satu network. Nah, servernya kan 20.20.20.20. PC1 20.20.20 titik berapa? Titik 1, jangan 1 udah dipakai di sini, jadi titik 2, titik 3 terus sampai dengan semua IP-nya terisi. Untuk PC saja. Kalau yang untuk router sudah ada di sana. Ya. Dan nomor 3, kalian tinggal checklist saja di sini. Contoh PC1 interface kosong, memerlukan DNS enggak kan? Apa sih DNS? Domain name server. Domain name server itu adalah sebuah software yang akan merubah nama domain menjadi IP address, atau IP address menjadi nama domain, gitu ya. Jadi merubah untuk apa sih? Untuk mempermudah saat pemanggilan sebuah IP address. Contoh kita akan di sini. Contoh kita akan membuka facebook.com. Nah, ini adalah domain ya, domainnya. Kemudian kita pengen tahu IP Facebook. Nah, ini IP Facebooknya ya. Kita ping ke sini, tapi yang menjawab adalah ini. Jadi kalau kita panggil yang ini, oke, ini. Nah, ini Facebook juga ya. Kita panggil facebook.com. Nah, Facebook juga. Tadi maaf. Ini ya. Nah, ini masuk ke Facebook juga. Karena IP itu milik IP Facebook. Bayangkan kalau kalian manggil Yahoo, kalian harus hafal IP-nya. Nah, dengan DNS ini lebih gampang, lebih cepat diingat. Saya pengen ke yahoo.com. Jadi kalian nggak usah mengingat IP addressnya dengan fasilitas DNS ya. Kemudian DHCP server itu adalah layanan yang akan memberikan IP kepada klien secara otomatis ya, memberikan. Kalau DHCP klien itu adalah sebuah software yang akan meminta IP secara otomatis kepada DHCP server. Kemudian NAT itu adalah teknik memberikan akses internet kepada jaringan yang berada di bawahnya. Contoh yang ini jaringan di bawahnya adalah ini dengan klien. Yang ini jaringan di bawahnya adalah klien. Jadi ini dipasang NAT karena memberikan akses internet ke sini dan ke sini. Ini juga dipasang NAT karena memberikan akses ke sini. Ini dipasang NAT enggak?
nggak usah, karena ini tidak memberikan akses internet ke siapapun, hanya dirinya sendiri, itu nggak usah dimatkan. Jadi cara pengisiannya ini DNS PC1 memerlukan DNS, tidak memerlukan checklist. Memerlukan DHCP server, tidak. Ini memberikan IP secara otomatis enggak, tidak, ini nggak usah. DHCP klien checklist, buat apa? Nanti meminta IP secara otomatis. NAT-nya nggak usah, berarti nggak usah checklist. PC router DNS-nya checklist karena membantu. DHCP servernya checklist. DHCP klien meminta enggak router 1 meminta IP ke router 2, berarti checklist. NAT-nya checklist enggak? Checklist terus semuanya. Berarti lebih gampang ini dihapus saja untuk lebih mudahnya. Hapus saja biar nggak terlalu pusing. Nah, lebih sedikit kan? Nah ya, tinggal checklist saja. Oke. Lalu yang keempat, bagaimana konfigurasi dasar NAT di Mikotik dan di Debian. Nah, tugas kemarin yang mencari informasi, Bapak sudah di sana. Bapak sudah tugaskan kalian mencari konfigurasi dasar. Nah, kalian tinggal salin. Oke, itu aja. Ya, itu LKPD selanjutnya. Nanti LKPD ini Bapak akan share, bisa di WA ataupun nanti mengikuti video ini. Bapak akan siapkan. Oke, mungkin seperti itu pertemuan sekarang. Silakan kalau ada pertanyaan boleh langsung ke Bapak. Ya, boleh langsung ke Bapak, silahkan. Kalau nggak ada ya terima kasih. Jangan lupa absennya diisi, kemudian dibubuhi dengan foto selfie ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin dari Bapak cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa setelah beres langsung kirim ke Bapak biar Bapak koreksi untuk mendapatkan feedback. Dan sampai dengan jam sekarang tanggal 23 Juli 2020 jam 13.08 Bapak sudah memberikan nilai 46 siswa dari berapa ya? Nah, dan ini absen Bapak sudah masuk sini, dan ini bukti kehadirannya juga sudah ada. Ini bukti kehadiran kalian. Tara, terima kasih kepada yang sudah mengisi. Tapi ini kenapa posisinya sama terus ya? Diki ya, Diki, tolong ya Diki, jangan sama-sama bayar tuh. Masa tiap hari sama terus posisinya? Itu percobaan. Yang penting jangan kayak seperti mana ya? Nah, ini jangan kayak gini ya, harus foto selfie ya. Apalagi foto tugas. Nanti nggak Bapak periksa. Yang penting jangan kayak ini. Yang penting jangan seperti ini. Ini mah foto mau jual rumah apa ya? Ya. Ini foto jual rumah ini. Nah, rumah ini mah nggak tahu rumah siapa. Ya, mungkin dari Bapak cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Dicukupkan dari Bapak. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.